Timnas Indonesia terus mengalami lonjakan prestasi dengan tampil mengejutkan menghadapi Australia dan Arab Saudi. Catatan gemilang ini justru berbanding jauh dengan kiprah beberapa rival di Asia Tenggara. Salah satunya adalah Vietnam yang dihujat oleh pengamat Rusia karena kekacauan turnamen dari LP Bank Cup 2024. Selain itu ada Malaysia yang menyombongkan gelar juara Piala Merdeka yang baru saja mereka raih usai mengalahkan Lebanon. Cetabul coba merangkum meningkatnya kualitas dan target Indonesia dibandingkan negara lain sebagai berikut. Malaysia yang berbangga diri juara Piala Merdeka. Setelah hancur lebur di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia langsung coba menggelar Piala Merdeka. Awalnya pegelaran ini terancam batal karena diboikot oleh fans negeri jiran. Kekacauan ini terjadi karena Ultras Malaya merasa FAM gak becus mengurus persepak bolaan Malaysia. Boikot ini terlihat ketika laga Filipina menghadapi Malaysia yang hanya dihadiri 3.000 penonton. Bahkan partai final Piala Merdeka hanya ditonton 11.000 orang dari total 80.000 kursi. Meski kurang diminati rakyatnya sendiri, Malaysia berhasil meraih trofi usai melibas Lebanon 1-0. Supporter negeri jiran langsung sombong usai skuad Harimau Malaya juara Piala Merdeka. Bahkan Pau Marty menyebut Malaysia menang karena dihuni banyak pemain berkualitas. Supporter negeri jiran makin sombong karena berhasil melewati ranking Timnas Indonesia. Alhasil netizen Malaysia berani mengklaim negaranya lebih hebat dari skuad Garuda. Sayangnya kesombongan warganet negeri jiran ini nggak bertahan lama. Pasalnya Timnas Indonesia berhasil melompati ranking Malaysia usai menahan imbang Australia. Namun anehnya netizen negeri jiran masih nggak berhenti menyindir skuad Garuda. Kali ini mereka menghibur diri dengan mengejek Timnas Indonesia belum punya trofi bergengsi. Kesombongan netizen Malaysia ini justru hanya ditanggapi dengan santai oleh warganet tanah air. Pasalnya Timnas Indonesia lebih memprioritaskan ranking 100 besar FIFA dibandingkan trofi kecil. Vietnam diejek Rusia. Prestasi menurun juga dialami oleh Vietnam yang sempat membuat turnamen LP Bank Cup. Di ajang ini, VFF selaku federasi berhasil mengundang negara kuat seperti Thailand dan juga Rusia. Federasi Vietnam punya misi meningkatkan ranking FIFA skuad Naga Biru. Pasalnya, hasil pertandingan di turnamen ini akan tetap dihitung menjadi poin FIFA. VFF ingin pasukan bintang emas kembali menembus 100 besar FIFA usai terjun bebas ke peringkat 115. Sayangnya ambisi Vietnam langsung diremehkan oleh calon lawan yakni Rusia. Skuad beruang merah menyebut pasukan bintang emas cuma tim gaje ASEAN. Bahkan Daniel Kurugovoy bilang kalau Rusia seharusnya menghadapi reporter di negaranya sendiri ketimbang Vietnam. Alexander Mostovoy selaku legenda beruang merah juga sangat malu dengan pertandingan ini. Dia kecewa berat dengan keputusan ceroboh federasi yang menyetujui undangan Vietnam. Bahkan Mostovoy bilang kalau skuad bintang emas hanya akan menurunkan martabat Rusia. Skuad Our Boys berada di ranking yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam. Media lokal Rusia seperti Rus Football juga mengolok-olok pasukan Kim Sang-sik. Kanal berita ini memprediksi Vietnam bakal dibantai skuad beruang merah dengan skor telak 0-10. Kegagalan Vietnam jauhi peringkat Indonesia. Sayangnya wajah VFF selaku federasi harus tercoreng karena dianggap gagal menggelar LP Bank Cup. Pasalnya turnamen buatan federasi Vietnam ini malah dilanda banyak kekacauan. Selain itu, pasukan Kim Sang-sik juga kurang persiapan karena hanya berlatih selama 3 hari. Hal ini dikeluhkan langsung oleh Hung Dung selaku pemain Vietnam. Benar saja skuad Naga Biru langsung dihabisi Rusia dengan skor 3 gol tanpa balas. Bahkan Dang Van Lam selaku kiper Vietnam malah bikin blunder yang memalukan. Penjaga gawang 31 tahun ini gagal menendang bola operan Phu Van Tan hingga masuk ke gawangnya sendiri. Valey Karpin selaku pelatih Rusia juga menghujat gelaran LP Bank Cup.
Dia kesal dengan cuaca panas Vietnam yang bikin para pemain Rusia terganggu. Vali Karpin juga menyindir kualitas rumput Maidin Stadium yang jauh di bawah standar. Gelaran LP Bank Cup juga semakin diperparah dengan badai topan Yagi yang melanda Vietnam. Hasilnya pertandingan besar antara Thailand menghadapi Rusia terpaksa dibatalkan. Skuad beruang merah juga memutuskan untuk pulang demi keselamatan para pemain. Di laga terakhir LP Bank Cup, Vietnam juga bikin malu suporternya sendiri usai dikalahkan Thailand. Hasil ini bikin pasukan bintang emas berpeluang dikejar oleh timnas Indonesia di peringkat FIFA. Skuad Garuda kini berada di posisi 129, sementara Vietnam menduduki ranking 116. Target timnas Thailand yang menurun. Thailand juga bernasib sama dengan Vietnam usai mengalami penurunan prestasi. Setelah gagal di ronde ketiga, Madam Pang bertekad untuk membangkitkan skuad Gajah Perang. Salah satunya dengan kembali mengejar target juara di turnamen ASEAN Cup 2024. Padahal FAS selaku federasi awalnya nggak bernafsu tampil habis-habisan di ajang pengganti Piala AFF ini. Alhasil target Federasi Thailand ini dianggap sebagai penurunan yang memalukan. Pasalnya skuad Gajah Perang harusnya bersaing di pentas Asia selaku Raja Asia Tenggara. Bahkan Madam Pang sampai bersyukur karena Thailand gak perlu satu grup dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Alasannya karena skuad Garuda sudah semakin mengerikan. Berbeda jauh dengan Thailand, pasukan Sintayong malah fokus sepenuhnya di ronde ketiga. Coach Shin bahkan gak terlalu ingin memikirkan peluang juara di ASEAN Cup 2024. Buktinya skuad Garuda langsung tancap gas dengan mengimbangi Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga. Namun media The Tau 247 justru masih menghujat prestasi hebat timnas Indonesia. Mereka menyebut pencapaian tim Merah Putih masih di bawah dari Thailand. Pasalnya, skuad Gajah Perang pernah membantai Oman dengan skor 3-0 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014. Padahal saat itu ronde ketiga punya format yang berbeda dengan ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa Singapura yang semakin merosot. Selain Thailand, ada Singapura yang mengalami penurunan drastis dalam beberapa waktu terakhir. Skuad The Lions sudah kurang diperhitungkan sejak absen di berbagai ajang besar. Salah satunya kegagalan mereka menembus putaran final Piala Asia 2023. Saat itu skuad Patung Merlion gugur di ronde ketiga grup F setelah kalah saing dengan Tajikistan dan Kirgistan. Takayuki Nishigaya selaku pelatih membeberkan alasan kegagalan timnya menembus Piala Asia. Pelatih asal Jepang ini mengakui kalau para pemainnya masih punya banyak kekurangan. Omongan Nishigaya sebenarnya nggak menggambarkan raihan luar biasa yang sudah dimiliki Singapura. Skuad The Lions menjadi negara kedua tersukses di ASEAN dengan 4 trofi Piala AFF. Keberhasilan ini diraih usai Singapura lebih dulu menjalankan proyek naturalisasi. Demi mengejar ketertinggalan, Federasi Sepak Bola Singapura berambisi mengulang kesuksesan proyek naturalisasi mereka. Baru-baru ini FAS sukses mendatangkan pemain keturunan Inggris yakni Perry Eng. Kehadiran Perry langsung menghebohkan para penggemar karena dia punya harga senilai 66 miliar rupiah. Nilai tersebut bahkan mengalahkan harga pasar Tom Haye yang cuma berkisar 52 miliar rupiah. Sayangnya langkah ini nggak langsung mengangkat prestasi skuad The Lions. Peringkat FIFA mereka juga terus merosot dan saat ini hanya bertengger di posisi 161 dunia. Bahkan Singapura harus menerima kenyataan dikalahkan oleh Johor Darul Ta'zim 03 di laga uji coba. Itulah ulasan meningkatnya prestasi Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain. Bagaimana menurutmu, apakah para rival Garuda bakal semakin tertinggal dan sulit mengejar level Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.